Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfarido, NPM 69 dari kelas PGSD 3B. Dan yang saya hormati Ibu Aska Falaih Rizkiana, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah evaluasi dan hasil proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi pembelajaran adalah tahap-tahap di dalam melakukan kegiatan evaluasi pada pembelajaran yang dimulai dari memfokuskan evaluasi pembelajaran, mendesain evaluasi pembelajaran yang di dalamnya terdapat penyusunan rancangan dan instrumen, mengumpulkan data dan informasi, menganalisis data dan informasi, mengelola evaluasi pembelajaran, melaporkan hasil evaluasi pembelajaran, hingga menggunakan evaluasi pembelajaran. Kemudian, prosedur evaluasi pembelajaran menjadi 5 tahapan, yakni yang pertama penyusunan rancangan. Untuk memperjelas penyusunan rancangan evaluasi pembelajaran, akan saya uraikan secara singkat tiap-tiap langkah kegiatannya. Yang pertama, menyusun latar belakang yang berisikan dasar pemikiran atau rasional penyelenggaraan evaluasi. Kedua, problematika berisikan rumusan permasalahan atau problematika yang akan dicari jawabannya, baik secara umum maupun terinci. Yang ketiga, tujuan evaluasi merupakan rumusan yang sesuai dengan problematika evaluasi pembelajaran, yakni perumusan tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, populasi dan sampel, yakni sejumlah komponen pembelajaran yang dikenai evaluasi pembelajaran atau yang dimintai informasi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Kemudian, instrumen. Instrumen adalah semua jenis alat pengumpulan informasi yang diperlukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam evaluasi pembelajaran. Kemudian, sumber data. Sumber data adalah dokumen, kegiatan, atau orang yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan. Yang terakhir ada teknik. Teknik analisis data, yakni cara atau teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang disesuaikan dengan bentuk problematika dan jenis data. Yang kedua, penyusunan instrumen. Langkah-langkah penyusunan instrumen adalah yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Yang kedua, membuat kisi-kisi merencanakan atau mencanangkan tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan. Yang ketiga, membuat butir-butir instrumen evaluasi pembelajaran yang dibuat berdasarkan kisi-kisi. Dan yang terakhir, menyunting instrumen evaluasi pembelajaran yang meliputi mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki evaluator untuk mempermudah mengolah data, menuliskan petunjuk pengisian dan identitas serta yang lain, dan membuat pengantar pengisian instrumen. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data diterapkan berbagai teknik pengumpulan data, di antaranya kuesioner. Yang itu yang pertama, yang kedua wawancara, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat studi kasus. Dan yang keempat analisis data dan informasi. Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, analisis data yang paling banyak dilaksanakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang ditunjang oleh data-data kuantitatif hingga menghasilkan informasi yang berguna. Yang kelima, penyusunan laporan. Dalam laporan evaluasi pembelajaran harus berisikan pokok-pokok berikut ini. Yang pertama apa? Yang pertama tujuan evaluasi. Kedua, problematika. Yang ketiga, lingkup dan metodologi evaluasi pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil evaluasi pembelajaran. Kemudian, tahapan prosedur mengembangkan evaluasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Perencanaan ini penting, bahkan mempengaruhi prosedur evaluasi secara menyeluruh. Dan dengan yang saya baca, menurut W. James Propen tahun 1974 mengemukakan, maksud perencanaan evaluasi adalah untuk memfasilitasi pengumpulan data sehingga memungkinkan membuat pernyataan yang valid tentang pengaruh sebuah efek atau yang muncul di luar program, praktik, atau kebijakan yang diteliti. Kemudian ada juga menurut Robert H. Davis dan kawan-kawan,
itu ada pada tahun 1974 mengemukakan 3 kegunaan dari perencanaan evaluasi. Apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah perencanaan evaluasi membantu Anda atau kita semua untuk mengetahui apakah standar dalam menyatakan sikap atau perilaku telah mencapai sasaran atau tidak. Jika demikian, sasaran akan dinyatakan ambigu dan Anda akan kesulitan merancang tes untuk mengukur prestasi siswa. Yang kedua, perencanaan evaluasi adalah proses awal yang dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi yang tersedia. Dan itu adalah salah satu beberapa hal yang menurut Robert Hadafus dan kawan-kawan mengemukakan 3 komponen atau tiga kegunaan dari perencanaan evaluasi. Kemudian di sini baik, dan yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Nah, pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Artinya, tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Dan jenis evaluasi yang digunakan akan memengaruhi seseorang atau seorang evaluator dalam menentukan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada monitoring, pelaksanaan evaluasi. Monitoring itu dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Monitoring mempunyai 2 fungsi pokok. Yang pertama, melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi. Yang kedua, melihat hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi dengan mencatat, melaporkan, dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Dalam pelaksanaannya dapat digunakan ada 3 teknik. Yang pertama, observasi partisipatif. Yang kedua, wawancara bebas atau terstruktur. Dan yang ketiga, studi dokumentasi. Hasil dari monitoring dapat dijadikan landasan dan acuan untuk memperbaiki pelaksanaan evaluasi selanjutnya. Kemudian ada pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Kemudian pelaporan hasil evaluasi. Laporan kemajuan belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konsisten dengan pelaksanaan nilai di sekolah. Memuat perincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menjamin orang tua akan informasi permasalahan peserta didik dan belajar. Yang keempat, mengandung berbagai cara dan strategi berkomunikasi. Yang kelima, memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Kemudian, ada penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporannya dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Remer, mengatakan kita bahas di sini penggunaan hasil untuk membantu siswa memahami diri mereka lebih baik, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan murid kepada orang tua, dan membantu guru dalam perencanaan instruksi. Dan itulah beberapa dari materi prosedur evaluasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.